Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan PT Starborn Chemical menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat konektivitas antara alumni teknik dengan dunia industri. Salah satu program yang akan dilakukan adalah Starborn Mengajar, yang menghadirkan profesional dari berbagai bidang untuk mengajar dan membimbing mahasiswa dan alumni. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan PT Starborn Chemical dilaksanakan Jumat 18 Oktober 2024 di Gedung Center of Scientific Activities CSA Fakultas Teknik Unhas Kabupaten Goa. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Insinyur Muhammad Isran Ramli, STMT IPM Asianeng, menyebut jika kerjasama ini merupakan langkah awal untuk mencapai sinergi antara akademisi dan juga industri, di mana terhadap mahasiswa akhir akan diberikan motivasi, informasi awal, pengalaman terkait wirausaha, agar tak hanya memburu pekerjaan, tetapi dapat menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri dan masyarakat. Ya, seperti diketahui bahwa salah satu mitra kerjasama kita tadi, kami sudah melakukan ketandatangan kesepakatan untuk bekerja sama ya. Tentunya salah satunya adalah karena bidang beliau adalah bagaimana mengencourage generasi muda di dalam melakukan giat-giat atau kegiatan kewirausahaan, entrepreneurship ya. Sehingga ke depan kerjasama kita adalah dalam bentuk bagaimana mentraining adik-adik mahasiswa yang akan selesai untuk memberi sentuhan, memberi motivasi, memberi informasi awal dan pengalaman awal bahwa berwirausaha itu seperti ini gitu ya. Sehingga mereka nantinya pada saat sudah selesai bisa lebih cepat atau bisa lebih beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja ya, tidak berharap hanya memburu job kerja tetapi mengencourage pekerjaan untuk dirinya sendiri dan masyarakat ya. Founder and President Director Starborn Chemical, Dr. Insinyur Haris Susanto SSC MHum, menyebut jika kerjasama ini ditujukan untuk memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang teknik, serta membuka jalan bagi mahasiswa dan alumni untuk berkontribusi di dunia industri, di mana untuk pengembangan kompetensi dan wirausaha untuk alumni muda. Dikatakannya ada program Starborn Mengajar yang menghadirkan profesional dari berbagai bidang untuk mengajar dan membimbing mahasiswa dan alumni. Selain itu, workshop dan pelatihan bakal digalakkan untuk memperkuat jejaring antara alumni muda dan industri. Nanti dari profesional-profesional yang di oil and gas atau di geologi datang kemari ngajar online atau daring atau luring. Ya banyak kontribusi masing-masing untuk mengelengkan kalian dengan industri. Program Starborn Mengajar dan pelatihan multidisiplin menjadi bagian dari upaya untuk membantu mahasiswa dan alumni memasuki dunia kerja dengan lebih siap dan berdaya saing. Feni Septiani Semual, Unhas TV. Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebut persiapan jelang Pilkada 2024 telah rampung. Logistik, keamanan, hingga anggaran pilkada telah siap. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Jelang pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang, persiapan dilakukan oleh masing-masing daerah termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengatakan dirinya bersama unsur Muspida, Bawaslu, dan KPU sudah melaksanakan rapat terakhir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan telah memastikan seluruh persiapan menuju Pilkada 2024 telah rampung. Ia menyebut bahwa pendistribusian logistik segera dilakukan, terutama di daerah terpencil, agar para pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik dan benar karena ketersediaan logistik yang jelas. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Brigjen Pol Nasri, yang juga disebutnya ikut hadir dalam rapat koordinasi daerah Forkopimda itu, telah memastikan jumlah personil yang akan bertugas dalam pilkada tahun ini. Selain logistik dan keamanan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memastikan kesiapan anggaran pilkada, baik untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan di tingkat kabupaten dan kota.
Jufri juga mengapresiasi kerja Bawaslu Sulsel yang dinilainya sudah baik dan benar dibuktikan pada tindak lanjut terhadap beberapa laporan terkait netralisasi ASN yang sempat viral. Ya, pada rapat Muspida bersama dengan Bawaslu dan KPU yang terakhir yang dilakukan di kantor gubernur, tampaknya KPU sudah sangat siap untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan pilkada serentak ini. Dan itu terbukti dari laporan Ketua KPU waktu itu mengatakan bahwa kita akan segera mendistribusikan logistik pilkada itu diutamakan ke daerah-daerah remote lebih dulu, sehingga pada saatnya nanti seluruh logistik terbagi sebelum hari H, sehingga pelaksanaan pada hari H itu semua yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan hak pilihnya secara baik dan benar, karena logistik itu sudah siap. Itu yang pertama. Kemudian dari Bawaslu juga ternyata sudah melaksanakan tugasnya, terbukti dari adanya beberapa laporan yang ditindaklanjuti, khususnya yang terkait dengan netralitas ASN. Beberapa waktu lalu kan viral di media sosial, ada oknum ASN yang dianggap dilaporkan ya melakukan pelanggaran netralitas, dan itu sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Pengamanan sendiri berdasarkan laporan dari Pak Wakapolda waktu itu, Brigjen Polisi Nasri di dalam rapat itu juga menjelaskan kesiapan jumlah personil yang akan terlibat, dan laporan dari asisten operasi Kodam juga mengatakan mereka siap untuk membackup seluruh pengamanan nanti dalam pelaksanaan pilkada. Pemerintah provinsi sendiri tentunya sebagai institusi yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undang untuk menyiapkan penganggaran untuk pilkada gubernur, dan beberapa pemerintah kabupaten kota yang juga menyelenggarakan pilkada serentak nanti sudah menyiapkan dukungan pembiayaan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penyelenggara, termasuk dukungan pembiayaan untuk aparat pengamanan. Dengan demikian maka secara umum kami menganggap bahwa kita tinggal menunggu waktu penyelenggaraan pilkada tersebut. Kita sudah siap dan kita tinggal berdoa mengawal semoga tidak ada kondisi force majeure yang terjadi sebelum hari H pilkada dilaksanakan. Dengan seluruh persiapan yang sudah dilakukan pemerintah Sulawesi Selatan, Jufri berharap penyelenggaraan pilkada dapat berjalan baik dan jauh dari hal yang tidak diinginkan. Ia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan untuk berpartisipasi dan melangsungkan pilkada 2024 yang damai dan bermartabat. Zulkarnain, Unhas TV. Di Sulawesi Barat terdapat tradisi Sayang Patudu atau kuda menari yang tak hanya unik tetapi juga ekstrim. Lantaran tak hanya sekadar berlari atau berjalan, tetapi kuda dalam tradisi ini mampu bergerak seirama dengan alunan musik dan menari mengikuti irama tabuhan rebana. Inilah tradisi unik di Tanah Mandar yang dikenal sebagai Sayang Patudu yang berarti kuda menari. Dalam tradisi ini, kuda yang biasanya digunakan sebagai tunggangan mampu menari mengikuti irama musik. Kuda bergerak seirama dengan tabuhan rebana, sementara seorang gadis duduk di atas punggungnya dengan posisi khusus. Satu lutut ditegakkan, tangan menopang lutut tersebut sambil memegang kipas, sementara kaki lainnya ditekuk ke belakang. Tak hanya sang kuda yang dihias, gadis penunggangnya yang disebut pasaweang juga mengenakan pakaian adat Mandar, yaitu baju poko dan dinaungi payung kehormatan yang dipegang oleh Palalang. Tradisi ini biasanya digelar dalam acara penamatan Quran atau Mapatama Quran, di mana anak yang diupacarakan duduk di belakang pasaweang mengenakan pakaian haji. Saat tetabuhan rebana mulai berbunyi, sang kuda akan menghentak-hentakan kaki dan mengangguk-anggukkan kepala dan sesekali mengangkat setengah badannya di udara. Pemilik kuda Hasanuddin menjelaskan kuda-kuda tersebut memang sebelumnya telah dilatih oleh pelatih khusus. Tetapi saat dilatih, kuda tersebut tidak dilatih menari dengan iringan musik, tetapi hanya gerakan saja. Dan saat pertunjukan, kuda-kuda itu menari sendiri dengan mengikuti iringan musik rebana. Kan dari faktor kudanya butuh yang biasa 1 minggu, yang paling lama itu 10 hari. Tergantung dari kuda yang kadang itu cepat
dia pintar, kadang tidak tuh. Ya, itu solusinya Bu. Kalau kita dikasih ajar belum ada yang ya belum ada. Cuman kuda saja yang nanti dia setelah dia pintar baru bawa pergi di festival. Suara gemerincing dari hiasan kuda berpadu dengan hentakan kaki kuda dan tabuhan rebana semakin menambah semangat sang kuda dan penonton yang menyaksikan. Untuk menjaga kestabilan gerakan kuda, seorang laki-laki bertugas sebagai penuntun kuda, sekaligus memberi instruksi kepada kuda yang disebut sawi. Lalu ada 4 orang sebagai pendamping yang disebut pasarung, masing-masing 2 orang di samping kanan dan kiri kuda, bertugas menjaga kestabilan gadis penunggang kuda. Ada pula pengiring musik yaitu kelompok rebana, disebut parrawana, berada di bagian depan bersama seorang pakalindada atau pelantun syair mandar. Sesekali suara tebuhan akan diselingi dengan syair-syair yang dilantungkan pakalindada yang berisikan nasihat-nasihat agama, pendidikan, dan pantun pergaulan muda-mudi. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Penny Chandrarini, seniman, komposer yang juga dosen seni karawitan Institut Seni Indonesia, Surakarta, baru saja merilis album terbarunya, Wulandsi. Album ini diproduksi oleh label bergengsi di New York, di mana Penny juga berkesempatan mengadakan konser menampilkan karya musik terbarunya. Roulette Intermedium, panggung pertunjukan legendaris di New York yang pertama kali dibuka tahun 1978, mementaskan seni budaya Indonesia. Ini adalah pertunjukan dari album baru berjudul Wulandsi, karya seniman dan komposer Indonesia Penny Chandra, yang juga adalah dosen dan dokter bidang seni karawitan di Institut Seni Indonesia Surakarta. Yang membuat album ini unik, semuanya terinspirasi dari kebudayaan dan kedalaman spiritualitas Indonesia, terutama Jawa. Album ini dirilis di record label bergengsi New York, New Amsterdam Records, dan dijual dalam bentuk perangkat CD dan kaset dengan harga $10 atau sekitar Rp150.000. Dan lagu-lagunya penuh dengan musik dan instrumen tradisional Indonesia seperti gamelan. Musik adalah bahasa universal. Dan ini yang membuktikan bahwa gamelan itu lentur, gamelan itu sangat fleksibel, gamelan bisa menembus semua jiwa-jiwa. Meskipun tidak tahu bahasanya, tapi musik menjadi bahasa kita semua untuk saling terhubung dan saling mencintai. She's one of the most dynamic artists I've ever seen, I've ever performed with. She's a wonderful composer. Bisa bahasa Indonesia juga. How did you know Indonesia? Bisa. I've studied in Indonesia primarily gamelan, Balinese and Javanese gamelan since 1996. Konser ini dipenuhi oleh sekitar 150 penonton asal lokal New York dan hanya ada sekitar 10 penonton diaspora Indonesia. Menurut multi-instrumentalist Shazad Ismail yang ikut tampil di pertunjukan ini, Penny mempunyai bakat dan berpeluang membuat musik tradisional Indonesia menjadi terkenal. She's the deepest singer, deepest composer. It's very profound to play with her. Penny has that strong possibility to speak to people that are outside of the history and the culture that she's coming from. Terus dari Penny, apakah ada tips untuk para musisi Indonesia yang ingin tembus di pasar internasional? Keyakinan bahwa budaya ini adalah kekuatan kita dimanapun kita berada. Jadi teman-teman di Indonesia, jangan malu. Budaya kita adalah DNA kita. Harus kita jaga dan kita rawat. Dan ini adalah kekuatan untuk kita bertanding di sini. Naratama dan Gendira Pratama, VOA New York. Alhamdulillah, thank you. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.